Cetak gol ke-100, Bruno Fernandes pantas diabadikan dalam sejarah Manchester United. Bruno Fernandes berhasil mencetak gol pembuka sekaligus melengkapi koleksinya menjadi 100 gol bersama Manchester United. Prestasi ini dicapai setelah hampir 6 tahun membela klub dengan berbagai dinamika performa dan sorotan kritik. Pelatih Ruben Amorim memberikan apresiasi khusus kepada sang kapten. Menurutnya, Fernandes bukan hanya bernilai karena produktivitas golnya, tetapi juga karena kepemimpinan dan mentalitasnya yang menjaga semangat tim di saat-saat krusial. Perjalanan Fernandes tidaklah selalu mulus sepanjang ini. Temperamennya yang eksplosif di lapangan sering kali menjadi bahan kritikan berbagai pihak. Meski demikian, rekam jejak produktivitasnya tetap mengesankan untuk seorang gelandang serang. Kontribusinya selalu signifikan hampir di setiap musim sejak bergabung pada tahun 2020. Amorim menegaskan besarnya kontribusi Fernandes bagi skuadnya. Baginya, tugas seorang kapten bukan semata tentang mencetak gol, melainkan memastikan tim selalu tampil optimal. Dia berhak mendapat seluruh pujian tersebut. Hal terpenting adalah dampaknya terhadap skuad. Terkadang dia tidak berada dalam posisi yang tepat untuk menjadi sorotan, namun peran kapten adalah selalu memberikan yang terbaik dalam setiap kondisi. Saya rasa dia masih bisa bermain lebih baik lagi, tetapi semua pemain kami juga demikian. Yang pasti, dia layak masuk dalam sejarah klub ini, bukan hanya karena pencapaiannya, tetapi juga karena apa yang tim raih bersamanya. Maresca jelaskan alasan Alejandro Garnacho tak main lawan Manchester United. Pelatih Chelsea, Enzo Maresca, menegaskan bahwa sorakan fans Manchester United tidak berpengaruh pada keputusannya untuk tidak memainkan Alejandro Garnacho saat The Blues kalah 2-1 di Old Trafford. Alejandro Garnacho kembali ke Manchester untuk pertama kalinya sejak hengkang ke Chelsea pada musim panas lalu. Namun, winger asal Argentina itu hanya menjadi cadangan tak terpakai meski sempat melakukan pemanasan di depan Stratford End. Garnacho mendapatkan ejekan keras dari supporter tuan rumah sepanjang pemanasan. Namun, Enzo Maresca memastikan hal itu bukan alasan dirinya tidak menurunkan sang pemain. Tidak, juga karena dia sebenarnya sudah siap untuk masuk. Tetapi kemudian West Fofana meminta diganti karena kelelahan, jadi kami mengubah rencana, jelas Maresca. Amorim, saatnya Man United ciptakan momentum. Manchester United sudah menang beruntun di kandang bersama Ruben Amorim. Kini, setan merah sedang mencoba untuk menciptakan momentum. Man United memetik kemenangan 2-1 atas Chelsea saat bertanding di Old Trafford, Sabtu tanggal 20 September tahun 2025. Dalam laga itu, Bruno Fernandes dan Casemiro yang menjadi penentu kemenangan Man United. Bagi Man United, ini menjadi kemenangan beruntun kandang pertama bersama Amorim. Sebelumnya, Man United memetik kemenangan 3-2 saat melawan Burnley. Man United kini dituntut oleh Amorim bisa menciptakan momentum kebangkitan. Dalam 6 pertandingan yang sudah dijalani, Man United mencatatkan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 3 kali menelan kekalahan. Sekarang saatnya untuk menciptakan sedikit momentum. Kami pantas menang, ini hanya 1 kemenangan. Dan kami harus berpikir mengenai laga berikutnya. Sangat penting karena saya mengerti lingkungan sekitar tim dan pelatih. Laga ini sangat penting untuk itu. Ini Manchester United yang memenangi 1 laga kandang, hanya itu saja. 3 poin. Ini tentang mencoba membuat momentum. Bayindir kiper nomor 1 Man United. Amorim beri penjelasan, Altay Bayindir terus menjadi pilihan Ruben Amorim di bawah Mister Manchester United. Manajer asal Portugal itu menolak kiper Turki itu menjadi pilihan utama di bawah Mister. Dalam 5 pertandingan di Liga Inggris, Bayindir selalu menjadi pilihan utama Amorim. Hasilnya, Man United di bawahnya memetik 2 kemenangan, 2 kekalahan, dan 1 hasil imbang.
Gawang Man United yang dikawal Bayindir kebobolan sebanyak 8 gol. Untuk pos penjaga gawang, Man United masih mempunyai Senne Lammens yang didatangkan dari Royal Antwerp di musim panas ini. Amorim menegaskan ada persaingan untuk menembus starting 11 Man United. Bayindir tanpa terkecuali. Tidak ada pemain yang mempunyai tempat yang menjadi posisinya. Semua orang harus berjuang. Semua orang bertarung untuk posisinya. Saya hanya mencoba untuk memenangi pertandingan, mencoba untuk melihat posisi terbaik untuk bisa menang dalam laga berikutnya. Jadi, di akhir musim mungkin tim di lapangan mungkin akan berbeda. Kami hanya mencoba untuk memenangi pertandingan, mencoba untuk mendapatkan koneksi terbaik agar bisa bermain lebih baik dan pada akhirnya, untuk memenangi poin. Alasan MU urungkan gaet Gianluigi Donnarumma, harga terlalu mahal dan permintaan gaji selangit. Menurut laporan dari The Telegraph, tim Setan Merah serius mengejar tanda tangan Donnarumma. Sayangnya, kepindahan Gianluigi Donnarumma ke MU urung terrealisasi. Manchester United dikabarkan mundur dari perburuan sang kiper gara-gara biaya yang dikeluarkan terlalu besar. PSG meminta biaya transfer sekitar 35 juta pound sterling, sementara Donnarumma menuntut gaji 330.000 pound sterling per pekan, atau setara 17,4 juta pound sterling per tahun. Jika dikalkulasi dengan kontrak 5 hingga 6 tahun, total biaya transfer dan gaji sang kiper bisa menembus 120-140 juta pound sterling. Angka tersebut dianggap mustahil dipenuhi MU yang sedang menekan pengeluaran. Kesempatan tersebut kemudian dimanfaatkan rival sekota Manchester United, Manchester City. Tim asuhan Pep Guardiola tersebut mengamankan Donnarumma dengan harga 26 juta pound sterling dan kontrak 5 tahun plus opsi perpanjangan. Atletico intip peluang rekrut Manuel Ugarte di bursa transfer Januari. Manuel Ugarte menghadapi masa-masa sulit setelah ia memutuskan untuk melanjutkan karir di Manchester United pada musim panas tahun lalu. Mengingat Setan Merah telah mengeluarkan dana 50 juta pound untuk transfer Ugarte, mereka tentu berharap banyak dari sang pemain. Ugarte sendiri tampil kurang maksimal saat masih memperkuat Paris Saint-Germain, jadi semakin jelas bahwa kesepakatan ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh Setan Merah. Tak mengherankan jika masa depannya di Old Trafford saat ini mulai dipertanyakan. Dilansir dari Vicajes, Atletico Madrid dikabarkan tengah bersiap untuk mengajukan tawaran untuk mendatangkan Ugarte di awal tahun depan. Atletico kabarnya akan mengajukan proposal pinjaman selama setengah musim dengan kesepakatan berpotensi menjadi permanen sekitar 30 juta euro. Ugarte sendiri tampaknya akan cocok dengan gaya bermain Diego Simeone meski ia tak tampil maksimal bersama MU dan PSG. Pemain berusia 24 tahun ini memiliki gaya tackle keras dan etos kerja yang baik, tetapi ia kurang memiliki kualitas dalam umpannya untuk memberi dampak di level tertinggi. Atletico sendiri merupakan tim yang lebih defensif, jadi Ugarte bisa berperan di sana. Laporan tersebut juga mengisyaratkan bahwa minat dari Atletico Madrid muncul di tengah keraguan atas masa depan Conor Gallagher, di mana Ugarte berpotensi menjadi pengganti yang sepadan bagi pemain internasional Inggris tersebut. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time